Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Yuhu anak-anak, Tante Ana senang sekali bertemu kalian. Halo juga, saya Mona. Kita bertemu lagi. Halo juga teman-teman, aku Cika. Kita bertemu lagi. Kita akan masuk seri 11 sampai seri 20. Seri 11 sampai seri 20 akan membahas Bagaimana manusia mencari jalan keselamatan. Selamat mengikuti. Cika, hari ini ingat tidak hari apa? Hari ini kan hari Sabtu. Berarti ada acara apa, hayo? Ada acara asik. Betul. Tapi ya, Mona itu lupa loh. Lupa Mona dengan cerita-cerita yang lalu-lalu. Sama Cika kadang juga lupa. Padahal nggak boleh ya kalau lupa begitu ya Cika ya. Iya, hari ini tentang apa ya? Iya, mulai hari ini Mona mau belajar untuk tidak lupa. Mona mau belajar untuk ingat firman Tuhan yang sudah Mona dengar. Iya, Cika juga. Kalau gitu, kita mau dengar sama-sama nggak? Belajar Iya, sama-sama juga. ayo teman-teman juga ya, sama Cika dan Mona. Betul, ayo kita belajar sama-sama ya teman-teman. Shalom anak-anak. Nah, kembali lagi di dalam acara Asik. Kita sudah belajar begitu banyak firman Tuhan. Mulai dari seri yang pertama sampai ke-20. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki seri yang ke-20 yang akan berbicara tentang yang tersesat itu siapa ya? Seri yang pertama sampai dengan yang ke-10 kita belajar tentang manusia dan dosa. Sedangkan seri yang 11 sampai 20 kita berbicara tentang bagaimana caranya manusia untuk bisa selamat setelah kejatuhan di dalam dosa. Nah, Bu Ayin, setelah kita lihat acara asik ini sangat menarik ya. Banyak anak-anak yang melihatnya dan menyukainya. Benar Bu Eli, ada teman saya yang anaknya itu setiap hari Sabtu jam 5 sore sudah standby, sudah siap di depan televisi untuk menonton seri asik loh. Ya betul sekali, acara asik ini bisa ditonton oleh siapa saja dan dari mana saja. Jangan lupa ya, tetap saksikan asik. Bisa lihat di YouTube di GRII Kertajaya atau di GRII Citra Raya. Juga bukan hanya anak-anak loh Bu Eli yang senang. Oh ya? Ada temannya ibu yang dari desa, dia sangat-sangat suka. Senang juga nonton asik. Wah, acara asik ini sangat seru ya. Anak-anak di rumah juga sudah siap kan untuk melihat seri yang ke-20 ini? Nah, mari sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyanyikan pujian yang pertama. Pujian pertama kita akan nyanyikan Domba Kecil. Nah, anak-anak yang di rumah sudah pada hafal belum lagunya? Sudah. Bu Ayin sudah hafal lagunya. Nah, kita akan nyanyikan lagu pujian Domba Kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat
sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama ya. Anak-anak juga ikut ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah menjaga kami. Bahkan Tuhan sudah memberkati setiap kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberikan acara asik ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kami juga banyak belajar hal-hal yang belum pernah kami ketahui sebelumnya. Biarlah Tuhan, melalui acara ini, kami semua yang mendengarkan, kami semua yang mengikuti, boleh mendapatkan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara ini dari awal sampai dengan akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vikaris Bara. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian lagi, Pilihan Tuhanku. Anak-anak sudah tahu kan lagu ini? Ayo kita nyanyikan sama-sama yuk. Musik! Ku tak pilih apa yang ku suka, ku mau taat pilihan Tuhanku. Yang Dia pilih pasti yang terindah. Tuhan senang, ku pun senanglah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang baik ya, sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, tidak terasa kita sudah masuk ke dalam seri yang ke-20 dari seri asik ini. Pada asik yang pertama, yaitu seri pertama sampai seri ke-10, kita sudah membahas tentang manusia dan dosa. Tapi sekarang pada seri yang ke-11 sampai yang ke-20, kita membahas bagaimana manusia yang berdosa berusaha untuk mencari keselamatan. Dan kita sudah masuk ke dalam seri yang terakhir, seri yang ke-20. Dan hari ini kita akan membahas yang terhilang siapa ya? Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena seri demi seri kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sampai pada hari ini kami akan masuk ke dalam seri yang ke-20. Kami akan mempelajari bagaimana Tuhan mencari manusia yang terhilang. Kami bersyukur, kami serahkan waktu ke depan ini, dan kami memohon anugerah Tuhan. Tuhan memimpin Pak Bara untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak semua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak, satu kali Tuhan Yesus berkumpul dan sedang bercerita firman Tuhan. Dan di tengah orang-orang yang mendengarkan cerita dia itu ada orang-orang berdosa, ada pemungut cukai. Lalu orang-orang Farisi itu merasa tidak senang. Mereka bilang, ngapain sih Tuhan Yesus makan sama orang-orang berdosa? Karena mereka pikir, kami ini orang terhormat, itu orang-orang berdosa. Ngapain dia makan sama orang berdosa? Untuk apa? Lalu Tuhan Yesus cerita satu perumpamaan ini. Dia bilang sama mereka, kalian kalau misalnya punya 100 ekor domba, lalu ada 1 ekor hilang. Apakah kalian tidak tinggalkan yang 99 dijaga baik-baik dalam kandangnya? Terus kalian pergi cari di padang sampai ketemu domba itu. Setelah kalian ketemu, apa yang dilakukan? Wah, dia akan angkat domba itu, taruh di bahunya, dan kemudian dia akan pulang. Dan orang yang ketemu itu, si gembala itu waktu ketemu, dia pulang, dia akan bicara kepada teman-temannya, kepada keluarganya, kepada tetangganya.
Ayo sama-sama saya bersuka cita. Dombaku yang hilang sudah ketemu. Nah adik-adik, sekarang Bapak mau menceritakan sedikit. Kenapa Tuhan Yesus sebut sebagai domba? Adik-adik, domba adalah binatang yang lemah. Domba bukan kambing. Domba harus berkelompok. Dan domba tidak bisa lihat jauh-jauh. Misalnya domba yang pertama, kalau dipanggil, semua dipanggil oleh gembalanya dengan suara gembalanya. Ya kalian bisa cari di YouTube suara gembala yang panggil domba. Semua domba akan kumpul. Dan domba yang paling pertama dengar, dia akan lihat gembalanya ada di mana yang tidak terlalu jauh dari dia. Dia ikut. Lalu teman-temannya semua ikuti dia. Sehingga dia tidak bisa jalan terlalu jauh. Tapi kadang-kadang ada domba yang terpisah dari kawanan. Mungkin dia agak terlalu di belakang. Mungkin dia lagi mau main-main. Mungkin lagi makan rumput di sana. Atau dia ada sesuatu yang dia suka. Karena dia tidak bisa lihat jauh. Teman-temannya sudah terlalu jauh. Pelan-pelan dia mulai bingung. Tadi ada di mana teman-temannya? Lalu dia pergi. Waktu dia pergi tambah lama, tambah jauh, tambah lama, tambah jauh. Lalu bagaimana? Nah adik-adik, domba itu punya bulu wool di sekeliling tubuhnya. Kayak orang pakai jaket, tapi jaket dari wool. Nah jaket ini susah, tidak bisa dilepas. Nempel terus sama dia. Kalau misalnya domba itu ketemu air, dia cemplung jatuh ke dalam air. Waduh, kamu bisa bayangkan. Orang berenang pakai baju tebal dan bajunya baju dari wool akan serap semua air jadi berat. Makin dia gerak, makin berat. Dia akan tenggelam dan dia bisa mati. Kalau bulu-bulunya itu dia jalan tersangkut semak belukar dan semak belukarnya cukup banyak. Dia tidak bisa keluar dan dia akan tersangkut di situ, dia bisa setengah mati. Bahkan kalau sudah begitu, serigala datang, gigit dia tidak ada senjata sama sekali. Beruang datang, serang dia tidak bisa apa-apa. Harimau terkam dia, singa makan dia tidak bisa apa-apa. Selesai nasibnya. Domba itu begitu lemah. Lalu karena tadi mata dia tidak bisa lihat terlalu jauh, kalau misalnya dia waktu dia lagi berjalan, ada jurang dia tidak lihat, dia cemplung jatuh ke dalam jurang. Ketemu batu-batu yang berat, batu-batu yang kasar, yang tajam. Kena kepalanya, terhantam dia, terbanting-banting. Domba itu bisa jatuh dan bisa mati. Maka domba adalah binatang yang sangat-sangat lemah. Dan satu-satunya yang bisa diandalkan cuma telinganya. Dia harus dengar suara gembalanya ada di mana. Dan kalau dia sudah tersangkut, kalau dia sudah jatuh, atau kalau dia sudah tersesat, dia tidak bisa kemana-mana. Kalau domba tersesat, yang bisa dia lakukan hanyalah dia harus diam. Lalu dia harus tunggu. Tunggu kapan? Tunggu sampai gembalanya cari dia. Dan domba kecil itu mungkin suara me. Dia mencoba panggil-panggil, lebih baik dia diam dan dia panggil-panggil. Karena gembala yang baik itu pasti akan tinggalkan semua domba yang lain untuk cari satu domba yang hilang itu. Anak-anak, siapa yang terhilang? Domba. Ya, Tuhan Yesus pakai cerita domba. Tapi yang dimaksud tuh siapa yang terhilang? Yang terhilang adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, dan manusia yang harusnya dengar suara Tuhan. Tapi ada orang-orang yang merasa, enggak, saya tidak lemah, saya tidak hilang, saya yang cari Tuhan. Adik-adik, Alkitab mengatakan kepada kita, manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia tidak berani ketemu Tuhan. Kita sudah dengar, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia tidak mau cari Tuhan, malah dia sembunyi. Demikian juga kita semua setelah jatuh ke dalam dosa, seperti domba tadi. Bukannya kita cari Tuhan, kita lari dan kita pergi, kita tidak sadar ada bahaya yang sedang mengintai kita. Ada serigala siap terkam kita. Alkitab catat iblis itu seperti singa, mengaum-ngaum mau telan. Jadi begitu berbahaya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan,
kita ini seperti domba, dan kalau domba itu ada satu yang hilang, gembala yang baik pasti akan cari dombanya. Demikian juga manusia itu sebetulnya kita seperti domba ini. Domba yang hilang, yang cuma bisa dengar suara gembalanya, dan dia cuma bisa menantikan kapan gembalanya datang tolong dia. Dan kalau gembala itu sudah pimpin tolong dia, dia harus selalu dengar baik-baik gembalanya pimpin dia kemana. Dan dalam hal ini, yang hilang bukan gembala, yang hilang domba. Domba tidak bisa cari gembala, yang bisa gembala yang cari domba. Yang hilang manusia, manusia berdosa. Tuhan tidak pernah hilang. Jadi yang bisa Tuhan yang cari manusia, bukan manusia yang cari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Anak-anak, kita tidak bisa cari Tuhan, kecuali Tuhan yang cari kita. Nah, dalam cerita tadi, orang-orang Farisi merasa, ngapain Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang berdosa? Maka Tuhan Yesus pengen ngomong, kamu tidak tahu, ini orang-orang berdosa ini seperti domba. Mereka hilang, mereka butuh dengar suara gembala. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus bersuara. Kenapa Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan? Supaya mereka yang hilang ini, orang-orang yang sudah terpisah dari Tuhan, bisa dengar suara Tuhan. Bisa kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa bawa mereka kembali. Tapi orang-orang Farisi tidak suka. Bahkan mereka pikir, kami gak pernah hilang, kami gak butuh Tuhan, kami yang cari Tuhan, bukan Tuhan yang cari kami. Salah anak-anak. Kita tidak pernah bisa cari Tuhan. Tidak pernah. Tuhan yang cari kita. Kita cuma bisa mengakui kita berdosa, kita lemah, kita bisa salah dengar, kita bisa salah jalan, kita bisa tenggelam, bisa mati, kita bisa diserang iblis seperti singa telan kita. Wah, kita bisa mati tenggelam, kita bisa mati kelaparan. Kalau tidak ada gembala. Demikian juga Tuhan Yesus mau cerita. Kalau gembala itu tidak cari dombanya yang hilang, domba itu pasti akan tersesat. Domba itu nggak bisa kembali, domba itu bisa diserang, domba itu bisa mati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus senang kumpul dengan orang-orang berdosa. Senang kumpul dengan pemungut cukai. Senang kumpul dengan orang-orang yang belum cari Tuhan, tapi mereka dalam hatinya tahu, saya ini sudah hilang. Saya mau cari Tuhan, siapa yang bisa cari saya? Di zaman itu, orang-orang Farisi, ya tidak semua, tapi banyak sekali orang Farisi gak akan cari mereka bawa kepada Tuhan, gak mau. Oh, saya sudah selamat, saya orang suci. Biarkan kamu di situ, sudah di situ saja. Mereka tidak mau kumpul, tidak mau dekat-dekat. Siapa yang bisa cari? Yang bisa cari itu cuma Tuhan. Gembala yang baik. Dan gembala itu akan cari, dengar suara dari dombanya yang teriak, "Be, be, kamu ada di mana? Kamu ada di mana?" Lalu dia akan cari sampai si domba itu dengar suara gembalanya, dia akan suara "Be" mungkin lebih keras supaya gembala bisa dengar. Oh, ada di situ. Baru saya datang ke sana, saya cari. Manusia sudah berdosa. Dia cuma bisa bilang, Tuhan tolonglah saya. Dan waktu itu Tuhan, sang gembala yang baik itu dia baru akan cari kita. Dia dengar, dia tahu kita dari mana. Dia siap untuk tolong kita. Bahkan sebetulnya tanpa kita cari Tuhan pun, ya memang kita tidak bisa. Tuhan yang datang cari kita. Orang-orang berdosa, para pemungut cukai, mereka nggak mungkin datang kepada Tuhan. Tuhan yang datang kepada mereka. Tapi orang-orang Farisi tidak suka. Ngapain? Kita ini kelompok orang elit. Kita kelompok orang-orang baik-baik. Ngapain Tuhan Yesus kumpul-kumpul sama mereka? Nggak usah. Biarin saja. Oh, tidak bisa. Karena mereka tidak mungkin cari Tuhan. Tuhan yang harus cari mereka. Tuhan bawa mereka kembali. Dan Alkitab, ya tadi Tuhan Yesus ngomong, di Injil Lukas pasal ke-15, kalau gembala itu, dia sudah ketemu dombanya, apa yang dia lakukan? Nah, Bapak pikir kalau dia ketemu domba jatuh di jurang, maka gembala itu akan pelan-pelan turun ke jurang yang berbahaya itu. Untuk apa?
Mungkin kau lihat dombanya tersangkut di semak belukar. Tidak gampang loh lepaskan semak belukar dari bulu domba. Tapi dia akan pelan-pelan cabut, patahkan rantingnya. Bagaimana caranya supaya domba yang kecil itu tidak jatuh tergelundung ke bawah, pelan-pelan dia lepaskan. Sampai semua yang menyangkut tuh lepas. Kemudian dia tahu ini mungkin dombanya kakinya sudah patah. Ini mungkin dombanya sudah luka. Apa yang dia lakukan? Dia akan angkat domba itu, taruh di bahunya, di kiri dan di kanan. Kemudian si gembala itu akan memanjat naik kembali ke atas jurang dan bawa pulang. Dia obati luka-lukanya, sakit dombanya, mungkin badannya yang patah, dia akan obati baik-baik. Dan waktu dia pulang, dia akan cerita kepada tetangga dan teman-temannya. Ada yang bilang, mungkin itu jadi lagunya para gembala. Jadi lagu para gembala waktu itu mereka akan ngomong kalimat seperti itu. Dia ngomong, bersukacitalah bersama dengan aku. Dombaku yang hilang telah kutemukan. Jadi kelihatannya mereka menyanyi, dombaku yang hilang kutemukan. Yang tadinya gak ketemu, sekarang aku ketemu, aku bawa pulang. Kalian tahu tidak? Alkitab juga catat. Kalau ada satu orang berdosa, bertobat, berbalik, percaya kepada Tuhan. Pada Tuhan Yesus, Sang Gembala itu. Maka seluruh isi surga itu akan bergembira. Dan pasti Tuhan Yesus Sang Gembala itu, dia akan gembira. Dia akan bilang, ini domba, kaum pilihan yang aku cintai. Yang selama ini hilang, aku sudah ketemu dia. Aku bawa dia pulang. Dan sekarang ayo semua bersukacita bersama-sama dengan aku. Anak-anak, kita semua seperti domba itu. Siapa yang terhilang? Oh, Bapak terhilang. Kamu terhilang. Orang berdosa. Kita terhilang. Dan kita harus mati. Tapi gembala itu cari kita. Tuhan Yesus tidak jijik sama kita. Tuhan Yesus tidak biarkan saja cuma satu yang hilang. Saya masih punya 99. Tidak. Tuhan tinggalkan. Tuhan cari. Tahu tidak? Tuhan mencintai kamu. Mencintai Bapak, dan dia mencari domba itu sampai ketemu. Dan dia sangat bersukacita kalau sudah ketemu. Dia sangat bersukacita kalau dia sudah ketemu. Dia mau bawa domba itu pulang. Yang terhilang siapa? Kita terhilang. Yang terhilang bisa cari Tuhan? Tidak bisa. Tuhan tidak pernah hilang. Kita yang hilang. Yang bisa adalah domba harus dengar suara gembala, tunggu belas kasihan gembala, yang bisa adalah gembala yang cari domba. Dan waktu sudah ketemu, dia bawa. Domba harus terus dengar suara gembala. Ikuti kemana gembala pimpin, supaya tidak hilang. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia seperti gembala. Cari semua orang berdosa. Dan sebetulnya, kita semua berdosa, tapi waktu Tuhan cari, kita mau ikut dia. Kita dipanggil dia, tidak hilang lagi. Dengar terus, dipimpin terus. Anak-anak, gembala yang baik, cari domba-dombanya. Dan Alkitab bilang lagi, Tuhan Yesus bilang, gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya yang hilang. Termasuk siapa? Termasuk Bapak, termasuk kalian semua. Siapa yang terhilang? Siapa ya? Kita semua. Gak ada orang yang benar. Satu pun tidak. Tapi Tuhan, Sang Gembala yang baik, cari kamu, cari saya, bawa pulang. Dan Tuhan sangat bersukacita kalau ada yang hilang mau kembali. Anak-anak mau? Hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya bukan orang baik. Upah dosa itu maut. Makanya cepat atau lambat saya akan mati. Tapi Tuhan cari saya. Saya yang hilang, Tuhan yang cari. Dan saya mau ditemukan sama Tuhan. Itu jalan keluarnya. Bukan manusia yang cari Tuhan. Tuhan yang cari manusia. Manusia tidak bisa pakai cara sendiri. Pakai cara Tuhan. Dengar suara Tuhan, ikuti Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami tahu dari cerita firman Tuhan, Tuhan tidak pernah hilang. Yang hilang adalah kami. Dan kami tidak pernah cari Tuhan. Tuhanlah yang cari kami. Seperti domba, kami lemah. Kami tidak bisa melihat kemana. Kami hanya bisa mendengar saja. Kami tidak punya senjata melindungi diri sendiri. Iblis seperti singa, seperti binatang buas akan menyerang, akan memangsa kami. Tapi Tuhan yang baik, Tuhanlah yang cari kami. Dan Tuhan bawa kembali kami. Setelah ditemukan, Tuhan sangat senang karena kami kembali kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, tolong kami mau kembali pada Tuhan. Kami mau dengar suara gembala kami. Karena kami tahu, hanya apabila Sang Gembala tolong kami, ada jalan keluar, kami diselamatkan. Tuhan ampuni dosa kami, dan Tuhan tolong kami bisa terima Sang Gembala itu. Tuhan Yesus Kristus yang cinta semua anak-anak dan cinta semua orang berdosa. Cinta semua domba yang hilang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala yang mencari domba-domba yang hilang. Amin. Anak-anak, dengan ini kita seri ke-20 asik sudah selesai. Yang terhilang siapa ya? Kalian boleh dengar lagi dan kalian akan ketemu Tuhan yang mencintai kalian. Sekarang kita akan lanjutkan acara ini. Bapak akan serahkan kembali kepada Ibu Ance dan juga Ibu Eli untuk melanjutkan acara kita. Tuhan memberkati. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya? Ya, bersyukur sekali pada hari ini tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang domba yang tersesat. Hari ini Ibu tadi juga bertemu dengan Cika dan Mona. Mereka juga membicarakan tentang domba yang tersesat. Bersyukur ya Bu Ain ya, akhirnya Mona dan Cika mendapatkan jawabannya dari firman Tuhan pada hari ini. Kenapa kok kita yang disebut domba yang tersesat? Nah, domba yang tersesat itu adalah kita, manusia yang berdosa. Oh, anak-anak juga pasti sudah tahu ya, kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Bersyukur sekali ya anak-anak ya, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh membuka pikiran kita. Kita akan melanjutkan acara ini pada seri yang ke-21. Dan pada seri yang ke-21 dan sampai seterusnya kita akan belajar. Belajar apa? Kita belajar siapa juru selamat kita. Jangan lupa ya anak-anak ya, terus saksikan acara asik. Tema-tema yang akan diberitakan itu sangat menarik sekali. Ya, sebelum kita menutup acara ini, kita nyanyikan lagu. Satu kali lagi ya, lagu Domba Kecil. Music! Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Kita akan tutup acara ini dengan sekali lagi kita akan berdoa. Ya, kita lipat tangan, tutup mata. Anak-anak bisa mengikuti Ibu berdoa. Kak Eli juga bisa mengikuti ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, terima kasih terima kasih hari ini
Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kita akan akhiri acara ini. Sampai jumpa. Bro, kamu juga di Bali toh sekarang? Wah, ya. Nanti aku ajak Jess juga. Sampai ketemu ya. Kalian istirahat dulu aja di sini sambil jaga kakek ya. Jaga kakek. Kakek mana? Kakek. Kakek. Detektif Boy Bond siap membantu. Kakek. Kak, apa yang harus kita lakukan? Ini waktu yang paling pas untuk beraksi. Hahaha.